Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas TIP. Di sini pada materi ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu web server dan DNS server. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Aziz dari kelas Teknik Informatika program S1 tahun 2019 kelas B dengan NIM 19051204048 sebagai tugas jaringan komputer yang diasuh oleh Pak Agus. Yang pertama langsung saja kita masuk ke web server dan DNS server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Server web yang terkenal diantaranya adalah Apache dan Microsoft Internet Information Service atau yang disingkat dengan IIS. Apache merupakan server web antar platform, sedangkan IIS hanya dapat beroperasi di sistem operasi Windows. Server web juga dapat berarti komputer yang berfungsi secara definisi di atas. Secara garis besarnya, cara kerja antara klien dan web server dapat dilihat pada gambar di atas. Klien akan meminta request kepada web server menggunakan web browser dan web server tersebut akan membalasnya reply ke klien berupa halaman web dengan protokol HTTP. Berdasarkan survei yang dilakukan Netcraft pada tahun 2007, inilah hasil persentase web server yang digunakan orang. Survei oleh Netcraft tahun 2007, Apache dengan hasil survei 60%, Microsoft 31%, dan Sun 1,6%. Kemudian kita reset, kemudian kita lanjut, apa itu DNS server? Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Jika Anda penasaran penjelasan lebih lengkapnya, jangan beranjak dari materi ini ya. Sebab di sini kami akan menjelaskan lengkap pengertian DNS dan fungsinya, bagian-bagian dari DNS, cara kerja dan cara melakukan setting DNS domain. Yuk. DNS server, apa itu DNS? Mungkin pertanyaan tersebut sudah seringkali terbenak dalam pikiran kalian ya. Jadi domain DNS atau domain name server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau yang biasa kita sebutkan URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address atau Internet Protocol Address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.21.7.0142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Kemudian lanjut ke fungsi DNS.
Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut kami jabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama, fungsi DNS untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Nah, sebelum masuk ke penjelasan cara kerja DNS, Anda tentu bertanya kenapa harus menggunakan DNS? Yuk, jadi di DNS ini memiliki beberapa kelebihan yang harus kalian pahami ya. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Yang pertama, kelebihan DNS adalah lebih mudah untuk berinternet dibanding mengingat deretan angka IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Jadinya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Kemudian fungsi yang kedua dari DNS atau kelebihannya yaitu lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Kemudian yang ketiga dari kelebihan DNS yaitu lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Kemudian yang keempat dari kelebihan DNS adalah lebih aman. Jadi ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, jadi buat kalian-kalian yang ingin lebih aman, DNS ini di sini tempatnya. Hahaha. Jadi website akan menjadi lebih aman. Setelah mengetahui kelebihannya, mari belajar lebih lanjut tentang bagian dari DNS. Yuk, bagian-bagian DNS. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Satu perbedaan antara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runtut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya. Ya, seperti gambar di atas. Telekom, ORG, Net, juga Wikipedia, FSF, SEO, dan EN. Jadi root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah eksistensi
Mohon maaf, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD atau top level domain yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. GLTD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah, website untuk tujuan komersial biasanya memiliki eksistensi.com, lalu .edu untuk institusi pendidikan biasanya, dan .gov untuk edu untuk institusi pendidikan dan gov untuk lembaga pemerintahan. Com, edu, dan gov. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran .id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org yang dimaksud LD adalah Wikipedianya. Jadi itu atau branding atau merek ya. Kemudian top level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname atau bisa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian lanjut, macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama, record atau address record, yaitu yang berfungsi dan menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Kemudian triple A record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Kemudian MX record untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Kemudian CNAME record untuk digunakan sebagai meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Dan fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Kemudian NS record yaitu untuk berfungsi merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Kemudian PTR record berguna untuk memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Kemudian cert record untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Kemudian SRV record yang berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan tempat tanggal lahir. Ya, SRV record yang menyimpan informasi terkait lokasi. Kemudian TXT record yang berfungsi untuk membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Kemudian SUE record yang berfungsi untuk bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain.
Bagaimana cara setting DNS domain? Untuk dapat melakukan setting DNS domain, Anda perlu membuka fitur Zone Editor di cPanel. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk melakukan setting DNS ya. Bisa kita lihat sendiri. Anda pahami itu saya kira jelas. Dan sudah pahamkah Anda apa itu DNS? Lihat materi ini Anda jadi tahu apa sebenarnya DNS itu. Intinya DNS adalah sistem yang memudahkan Anda dalam melakukan browsing di internet. Di situ aja intinya. Anda tidak perlu mengingat alamat website dalam angka. Anda cukup menuliskan nama domain yang ingin Anda buka dan DNS akan menerjemahkan ke alamat IP tujuan Anda. Di artikel ini atau materi ini Anda juga belajar apa saja fungsi DNS dan bagian-bagian di dalamnya. Tak kalah penting, Anda jadi paham bagaimana DNS dan internet bekerja. Nah, semua proses di atas bisa berjalan dalam waktu sepersekian milidetik. Ajaib bukan? Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih.